Berikut Benteng Umat paparkan cuplikan debat sengit antara Ustadz Alwan dari Islam melawan Ki Ahmad dari Kristen, tentang menikahi anak gadis yang belum sampai balik. Ki Ahmad berpendapat bahwa Islam melazimkan menikahi gadis yang belum sampai akalnya atau balik, dengan mengambil sumber-sumber yang tidak masyhur. Ustadz Alwan memberikan penjelasan bahwa menikah itu ada syaratnya sesuai agama, yaitu apabila sudah sampai umur atau balik. Dalam hadis kewajiban orang tua terhadap anak ini disebutkan, sebagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan menulis mendidik, memberi nama yang baik, dan menikahkannya apabila sudah balik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ustadz Alwan juga paparkan fakta Alkitab bahwa ada tradisi menikahi bahkan wanita yang masih bayi. Tentu ini adalah fakta yang mana Ki Ahmad salah serang, yaitu menuduh Islam agama yang bolehkan kawini wanita bocah kecil tanpa fakta kuat, namun melupakan fakta Alkitabnya bahwa ada pembolehan menikahi wanita yang masih kecil bahkan masih bayi. Dan fakta modernnya hal tersebut pernah terjadi di keluarga kerajaan Eropa, semisal kerajaan Inggris. Bagaimanakah jalannya debat mereka? Silakan menikmati. Kan dengan seorang gadis muda sebelum dia mencapai pubertas diperbolehkan menurut syariat. Ini loh matamu pakai, jangan nipu-nipu kamu di sini. Ini yang jawab ini Syekh. Dan diriwayatkan bahwa ada konsensus ilmiah tentang hal ini. Nih, pertama Atalak tadi teman-teman yang aku tunjukkan, Atabrani. Kemudian diriwayatkan dari ini Aisyah dan seterusnya. Ini Aisyah pun dibenarkan, yang mana Aisyah mendapatkan pedofil dari baginda dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam QA nomor 27 305 ini juga Syekh juga yang berpendapat menikah dengan gadis berusia 13 tahun kalau ini. Kemudian dia mencoba menjelaskan di sini ditunjukkan literaturnya nih. Ya, hadis-hadisnya. Nah, barangkali enggak ini Kak, boleh di-pause sebentar aku tunjukkan hadis-hadisnya. Oke, udah dapat. Di dalam Bukhari 4741 hadisnya sahih. Di sini dikatakan Nabi Muhammad bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahi dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya. Sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa izinnya? Izin untuk menikahi seorang gadis. Bahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya ini tuh perawan atau anak-anak. Ya, silakan nanti saya bisa tunjukkan. Beliau menjawab, bila ia diam tak berkata. Jadi inilah bentuk eksploitasi pada anak-anak yang kemudian anak-anak ketika mau dikawinin pendapatnya ya atau tidaknya ketika anak-anak itu diam. Ya, ini di ensiklopedia hadis teman-teman, hadisnya sahih. Apakah begini agama yang benar? Nah, lalu saya bisa tunjukkan lagi nih. Di setelahnya juga ada di 47412 sebenarnya banyak. Ini hadis yang terkait juga banyak. Boleh di-post bentar nggak atau udah ini ya? Ya wes lah, saya masih banyak kaitannya, nanti ada contoh-contoh segala macam. Banyak benar. Silakan mau 2 jam ke depan juga masih nggak habis kok datanya. Silakan. Oke, baik. Oke, silakan Bang Alwan, kita silakan ke Bang Alwan ya. Jangan nipu-nipu. Surat At-Talaq misalnya kayak gitu. Ya pertama, kalau kita cherry picking, kita ndak pungkiri bahwa ada kelompok di dalam Islam yang beranggapan, ya saya katakan sebagian kecil lah ya, yang beranggapan yang memang menyelisihi daripada keumuman. Dan itu juga kekristenan juga ada pasti. Makanya kalau saya rasa kalau ngambil satu pendapat lantas itu di generalisir, dianggap itu yang benar, ya itu urusan dia. Kalau kita buka surat At-Talaq, kita kan tahu syarat nikah itu kan harusnya apa? Syarat nikah itu harus dia haid dulu, baru dia bisa dinikahi. Itu mencapai pubertas dulu, itu syarat nikah gitu. Kalau tidak sampai pubertas, bagaimana dia bisa nikah? Makanya dalam surat At-Talaq itu kata pertama itu ya ayuhan nisa. Kata an-nisa itu berarti wanita. Coba di-pause dulu waktu saya. Oke. Nggak apa-apa. Hukum menikah itu, syarat nikah itu bisa sah kalau dia sudah akil balik.
balik itu berarti pubertas ya. Karena kalau kita ngambil pendapat nyeleneh, banyak sekali juga. Saya juga bisa ngambil pendapat nyeleneh dari orang Kristen yang mana-mana itu saya bisa cari gitu loh. Gampang saja. Tapi kita lihat dulu kata wala yasnami min nisaikum. Ya. Min nisaikum kalau kita lihat ini ya min nisaikum ya dari perempuan-perempuan. Ya, perempuan-perempuan. Nisa itu dari kata An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan. Makanya ada surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan. Dan itu merujuk kepada orang dewasa. Maka ketika kata ini diterjemahkan, makanya kalau kita lihat katanya itu ya, kata perempuan-perempuan yang tidak haid. Nah, di sini kan pakai kata apa nih? Perempuan-perempuan. Dia katakan perempuan yang tidak haid ini anak-anak berdasarkan tafsir yang dia pilih-pilih gitu loh. Kalau orang pakai tafsir pilih-pilih, orang tafsir namanya tafsir kan orang menafsirkan. Di dalam kekristenan buku tafsir juga banyak sekali. Makanya saya katakan itu tidak bisa kita jadikan dalil. Ya, saya pikir bantahannya saja seperti itu saja, gampang saja itu. Sama misalnya ketika dalam Ulangan 31 tentang pedofil dalam kekristenan ya. Kalau kita bicara pedofil, maka Anda lihat kata taf ini diterjemahkan oleh Rambam. Buka Ulangan 31 nomor 12, itu diartikan apa? Little ones. Ini tafsir ya, kalau kita bicara tafsir loh ini. Artinya kekristenan di dalam Ulangan 31 nomor 12 itu juga mengakomodir boleh menggauli anak-anak yang infant, bahkan masih bayi. Ya kan? Bahkan masih bayi. Begitu. Jadi pada hakikatnya kalau kita dalam berdalil itu harus lihat dulu kapasitas. Makanya sering saya katakan sumber primernya apa dulu? Satu Quran. Lihat Quran, habis itu lihat hadis, lihat kemudian tafsir itu sedemikian. Karena tadi tafsir juga banyak di dalamnya merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, ada juga yang hadis-hadis yang lemah. Dan tadi di depan matanya loh, kami tunjukkan kitab. Ya, di depan matanya kita tunjukkan bagaimana kejahilan dia hanya merujuk kepada terjemahan, tidak merujuk kepada kitab yang asli, berujung kepada apa? Dipermalukan di depan orang-orang. Karena memang bukan kapasitas dia gitu untuk menerangkan sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Harus pulang dari slang, oke. Pacarku, ayo kita pulang. Waktu hampir jam 12 malam. Kita nggak bisa kemana-mana lagi, karena kita sudah berjanji, oh yeah. Pacarku, kita harus pulang. Aku gak mau nanti disalahkan, dicap jelek sama keluargamu, dimusuhi sama mamamu. Oh, kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang, walau sedang nikmati malam ini. Mereka gak pernah mengerti, mereka gak mau mengerti, mereka gak akan mengerti, itu pasti.